sekarang ngebahas itu ya topologi. Iya kan. Jadi buat kalian yang nggak tahu topologi mesh itu apa, kalian bisa stay tune terus ya di video kita ini. Aku mau nanya nih ke kalian, sebelum kalian diajarin materi ini, kalian ada yang tahu nggak topologi mesh itu apa? Topologi mesh, aku nggak sih, paling kayak cuman kebayang kayak di satu ruangan terus terhubung satu sama lain komputernya. Aku cuman kepikiran itu sih. Aku juga awalnya nggak tahu sih, bahkan aku kira topologi itu kayak semacam makanan ya, topoki, nah kayak gitu. Kalau dari kamu? Oh, aku sih udah tahu dikit, cuman nggak terlalu mendalam. Kalau aku sih emang nggak tahu ya, karena aku nggak begitu mendalami ilmu informatika gitu. Tapi karena kita di sini belajar dan kita bakal ngasih tahu ke kalian itu tentang topologi mesh ya. Oke. Jadi untuk kalian yang mau ngerti dan tahu tentang topologi mesh ini, kalian bisa stay tune terus di video ini, jangan di skip. Dan kalau ada yang tahu tentang topologi mesh itu, kalian bisa komen. Kalau ada yang belum tahu, kalian jangan lupa dengerin sampai habis ya. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu. Kalian bisa bayangin topologi jaringan itu diibaratkan seperti rencana data tata letak. Kalau teman-teman bisa bayangin, itu kayak sebuah jalan raya. Itu kan kayak ada jalur dan titiknya. Jalur yang akan menghubungkan setiap titik gitu maksud aku, biar kendaraan itu bisa lewat dengan lancar, itu kan bayangannya. Nah, topologi mesh ini salah satu tipe jaringan yang unik. Di sini setiap perangkat atau yang kita sebut node terhubung langsung ke banyak node lainnya. Bayangin aja seperti jaring laba-laba gitu ya. Jadi kalau ada yang putus itu kalian tenang aja, jangan panik, karena node yang lain itu masih nyambung gitu ke jaringan-jaringan yang lain. Oh, jadi mereka itu tetap nyambung. Iya, karena tuh mereka tuh pakai banyak kabel gitu ya. Kalau kalian mau lihat tentang topologi mesh, gambarnya bisa taruh di sini. Jadi jalurnya juga pasti banyak. Betul banget. Topologi mesh ini terkenal stabil dan jarang down, makanya tuh sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang sangat besar gitu ya. Cocok buat jaringan yang butuh keandalan yang tinggi gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak jalan alternatif ya. Iya, Kalau betul. misalnya jalan utama macet, kita bisa cari jalan pintas lainnya. Nah, udah pada mulai paham lah ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin jenis-jenis dari topologi mesh. Nah, jenis-jenisnya itu cuma ada dua, yaitu full mesh dan juga partial mesh. Untuk yang pertama adalah full mesh. Itu adalah versi paling totalitasnya. Kenapa? Karena ya bayangin aja, perangkat atau komputer di dalam jaringan bisa terhubung ke setiap perangkat lainnya. Nah, misalnya kalau kita punya 5 perangkat nih, nah perangkat itu juga punya akses untuk ke 4 perangkat lainnya. Nah, pokoknya atau affordable banget lah ya buat jaringan yang banyak kayak gitu. Nah, kalau sedangkan yang partial mesh itu kayak ya versi hematnya lah ya. Di sini enggak semua perangkat bisa terhubung ke semua ke perangkat lainnya. Jadi hanya sebagian yang saling terhubung langsung. Nah, dengan cara ini kita bisa lebih menghemat biaya dan juga lebih praktis. Meski ya stabilitasnya enggak sefull yang mesh ya. Jadi full mesh tuh kayak punya rencana cadangan di setiap arah ya. Kalau partial lebih santai karena beberapa yang saling terhubung. Nah, iya benar banget. Nah, sekarang masuk ke bagian yang serunya, yaitu kelebihan sama kekurangannya. Setahu aku nih ya, soal kelebihannya, topologi mesh itu terkenal sama keandalannya. Jadi kalau jalur yang satu rusak, datanya masih bisa tetap lewat jalur lain. Jaringan ini jadi lebih stabil dan gak gampang terputus ke jaringan yang lain. Cocok banget buat jaringan yang gak boleh putus, kayak komunikasi darurat atau militer. Selain itu juga topologi mesh cepet banget karena banyak jalur. Data bisa cari jalur tercepat buat sampai ke tujuan. Misalnya nih, kalau kalian sering pakai wifi mesh di rumah atau gedung besar,
itulah penerapan topologi mesh. Jadi sinyal wifi bisa sampai ke seluruh sudut rumah tanpa area yang sinyalnya lemah. Oh ya, pantesan aku kalau kan aku ada wifi dari rumah, aku Iya. bisa mengakses wifi-nya sampai jalan ke sana gitu. Oh, Nggak jadi sampai rumah koneksinya masih ada gitu Iya. ya. Masih ada, masih sampai nyambung jauh. masih bisa. Berarti tetangga sebelah juga bisa dong. Nah, aduh, jangan sampai ya, jangan sampai. Jaga-jaga guys. Dijaga aja kata sandinya. Kata Sandi. Pantesan. Password. Keep silent. Keep silent. Oke, lanjut. Nah, terus kalau soal kekurangannya, yang pertama itu biasanya biayanya tinggi. Setiap perangkat butuh koneksi langsung ke banyak perangkat lain. Apalagi kalau kita pakai full mesh. Selain itu juga pengaturannya ribet banget. Kalau jaringannya besar, kita harus atur banyak koneksi. Nah, itulah kenapa nggak semua jaringan bakal pakai mesh. Biasanya dipilih kalau kita butuh keandalan yang tinggi. Meskipun ribet, ini juga jadi kelebihannya loh. Oke, nanti kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya tentang kekurangan dan kelebihannya, bisa dijelaskan sama yang lainnya. Ini akan melanjutkan tentang kekurangan dan kelebihannya. Jadi akan lebih rinci lagi tentang kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas ini lebih rinci. Oke, gimana Faris? Nah, jadi betul banget ya. Apalagi kalau kita punya banyak perangkat dan jaringan full mesh, itu malah bisa bikin kita pusing. Semakin banyak perangkat, semakin banyak kabel yang dibutuhkan juga, dan biayanya jadi nggak sedikit. Kayak harga tuh punya banyak teman dekat, makin banyak makin sulit juga komunikasi sama semuanya. Bener juga sih, tapi nggak semua soal biaya kan. Kadang ngatur jaringan jadi lebih ribet. Ibaratnya tuh kalau semua perangkat harus nyambung ke semua perangkat lain, settingnya bisa bikin pusing 7 keliling. Makanya material mesh kadang jadi pilihan yang lebih realistis buat yang pengen stabilitas tapi nggak ribet-ribet amat. Nggak perlu semua terhubung ke semua. Cukup sebagian aja yang jadi jalur utama. Sisanya tetap dapat manfaat. Betul sih, karena partial mesh ini bisa menyeimbangkan antara biaya, kestabilan, dan pengaturannya juga. Jadi cocok buat yang butuh fleksibilitas, tapi juga nggak mau pusing sama biaya dan kabelnya berantakan. Jadi intinya tuh topologi mesh ini bermanfaat banget, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kalau memang butuh jaringan super stabil dan nggak keberatan dengan biayanya, bisa ambil full mesh. Tapi kalau mau lebih hemat dan nggak perlu jaringan total, partial mesh juga udah oke banget. Iya, jadi meskipun topologi mesh ini canggih, tetap ada sisi minusnya juga. Tergantung kita mau pakai yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, jadi kalau lihat lagi ya tantangan lain dan topologi mesh ini adalah keandalannya yang masih bisa jadi bumerang. Kalau nggak direncanain dengan matang, jaringan mesh ini malah jadi kurang efisien. Iya nih, jadi kebayang bukannya simpel, malah jadi overkill. Bayangin kita pasang kabel ke tiap perangkat dan beberapa kabel itu mungkin jarang dipakai. Jadi yang sebenarnya cuma butuh 1 jalur, malah ada 3 jalur alternatif kayak buat jalan super tol. Tapi lalu lintasnya cuma motor lewat. Nah bener sih, jadi kayak bikin jalur gede buat satu perangkat kecil yang cuma perlu jalur biasa. Makanya buat mesh ini ada resiko over engineering juga. Dan nggak cuma itu, di topologi mesh setiap perangkat kan kirim data ke arah yang berbeda. Jadi kalau bandwidth nggak cukup besar, bisa overload tuh. Ibaratnya kayak buka pintu semua ruangan di rumah, jadi susah buat kontrol mana yang perlu jalur utama, mana yang enggak. Kayak notifikasi grup yang nggak ada habisnya ya. Tiap ada perangkat baru harus selalu diperbarui informasinya di semua perangkat lain. Bayang nggak kalau ada banyak banget perangkat jadi nguras energi buat sinkronasinya aja. Bener banget, apalagi kalau ada perangkat yang tiba-tiba mati atau semua perangkat lain harus adaptasi dan
Dan ngomong-ngomong soal error, troubleshooting di mesh itu bisa ribet banget karena saling terhubung. Kalau ada satu node yang bermasalah, kita harus periksa banyak jalur buat nemuin errornya. Nah, satu jalur aja nggak bisa bikin data stuck di situ. Iya, karena itu biasanya tim IT harus cek satu persatu perangkat yang ada di jalur itu. Kalau cuma partial mesh mungkin masih gampang diatur, tapi kalau full mesh yang connect-nya banyak banget, ya siap-siap pusing sendiri deh. Betul Faris, makanya meski mesh itu stabil, nggak selalu cocok buat semua jaringan. Kadang justru lebih ribet dan lebih mahal kalau dipasang di tempat yang nggak tinggi stabilitasnya. Ibaratnya kayak peralatan mahal buat hal yang sebenarnya itu simpel. Jadi buat yang mau pakai mesh, penting banget buat pertimbangan lagi ya. Kalian harus mikir lebih matang lagi. Pikirin apakah stabilitasnya beneran worth it dibanding kesulitan yang bakal dihadapi. Jangan cuma lihat wah keren deh, tapi malah keteteran sama biaya dan perawatannya. Setuju banget. Kalau budgetnya cukup dan butuh kestabilan super, mesh memang pilihan yang paling pas. Tapi buat kalau budget pas-pasan atau jaringan nggak butuh full connection, lebih baik cari topologi lain yang lebih sederhana, nggak perlu maksa. Setuju, akhirnya balik lagi ke kebutuhan kejaringan kita, apalagi memang sepadan untuk topologi mesh. Ini kalau sudah jelas butuh mesh bisa jadi pilihan yang handal, tapi kalau enggak lebih baik kita lebih pilih yang simple aja. Pokoknya jangan sampai cuma terpikat dengan canggihnya aja, tapi pikirkan juga segala konsekuensinya. Semua tergantung kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Nah, bener banget. Jadi topologi itu canggih dan kuat, tapi nggak selalu cocok buat semua situasi. Pikirin baik-baik, sesuaikan dengan kebutuhan dan pilih topologi yang paling efisien buat jaringan kita. Nah, jadi segitu tambahan yang kekurangan dan kelebihannya. Lanjut ke video tadi. Oke, jadi kesimpulannya topologi mesh ini sangat stabil dan punya banyak jalur alternatif ya. Cocok banget buat jaringan yang butuh koneksi terus-menerus. Tapi perlu biaya dan perawatan yang lebih. Thanks banget buat penjelasannya Ica, Syasha, dan Faris. Semoga teman-teman yang dengerin ini jadi ngerti tentang apa sih itu topologi mesh. Ya, jadi Makasih banget yang udah dengerin podcast kita. Semoga bermanfaat. See you in the next episode. Goodbye. dadah.